Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Yang pertama-tama kami mau mengucapkan selamat siang buat Bu Ida selaku dosen pengampu mata kuliah taksonomi hewan. Kami dari kelompok 4 akan memulaikan presentasi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan teman-teman kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Vina Fajria, Is Aisyah, ada Ike Lestari, ada Oki Muldani, ada Natalia selaku saya sendiri, ada Dewi Safitri Madiani, ada Yeni Putriana. Selanjutnya saya akan mempersilakan teman saya Vina Fajria untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih Kak Natali dan teman-teman sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah penggolongan pengelompokan dalam kaitannya. Di dunia perpustakaan, klasifikasi diartikan sebagai kegiatan pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri-ciri yang sama, misalnya pengarang, fisik, isi, dan sebagainya. Nah, sedangkan pengertian dari hewan vertebrata adalah vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Next, Kak Natali. Nah, untuk sistem klasifikasi itu sendiri, dalam sistem klasifikasi vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata. Chordata meliputi hewan-hewan yang memiliki ciri yang pertama memiliki nokodort, yaitu kerangka berbentuk batangan keras tetapi lentur. Notochord terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf, memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka. Nah, yang kedua memiliki tali saraf tunggal berlubang terletak dorsal hadap notochord dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak. Nah, yang ketiga memiliki ekor yang memanjang. Keempat memiliki celah paring. Next, Kak. Nah, ciri-ciri hewan vertebrata itu sendiri, tubuh hewan vertebrata mempunyai tipe simetris, bilateral, dan bagian organ dalam dilindungi oleh rangka dalam atau endosketelon, khususnya bagian otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak atau kranium. Bagian terluar tubuh hewan vertebrata berupa kulit yang tersusun atas epidermis atau lapisan luar dan dermis lapisan dalam. Nah, kulit hewan vertebrata ada yang tertutup dengan bulu dan ada juga yang tertutup dengan rambut. Organ dalam seperti organ pencernaan, jantung, dan pernapasan terdapat di dalam suatu rongga tubuh atau selom. Selain itu, hewan vertebrata memiliki alat tubuh yang lengkap yang menyusun sistem organ tubuhnya, meliputi sistem pencernaan yang memanjang dari mulut hingga anus, sistem peredaran dalam darah tertutup atau darah mengalir di dalam pembuluh darah, alat ekskresi berupa ginjal, alat pernapasan berupa paru-paru atau insan, sepasang alat reproduksi kanan dan kiri, serta sistem endokrin berfungsi menghasilkan hormon. Next, Kak. Nah, untuk ciri-ciri lain dari hewan vertebrata ini, yang pertama memiliki saraf yang terdiri otak dan sumsum tulang belakang, bernapas dengan paru-paru kulit dan insan, memiliki kelenjar bundar dan endokrin yang menghasilkan hormon pengendali, memiliki suhu tubuh yang panas dan tetap, homoternal atau bersuhu tubuh dingin sesuai kondisi lingkungan, poikiloternal. Alat pencernaan memanjang mulai dari mulut hingga ke anus yang letaknya di sebelah pertran dan di belakang. Berkulit epidermis bagian luar dan berkulit endodermis bagian dalam. Yang terakhir alat reproduksi berpasangan kecuali pada burung. Next, Kak.
Nah, klasifikasi hewan vertebrata terdiri dari 5 klasifikasi kelas. Yang pertama ada Pisces, yang kedua ada amfibi, yang ketiga ada reptilia, yang keempat ada apes, dan yang kelima ada mamalia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk Saudari Vina yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya teman kita Ike Lestari. Kepada Saudari Ike kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Natali. Selanjutnya Pisces. Pisces memiliki habitat di air dengan alat pernapasan berupa insang. Hewan ini mempunyai sirip yang berfungsi menentukan arah gerak di dalam air dan memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air, termasuk hewan berdarah dingin atau poikilotherm, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Pisces berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Next, Kak. Pisces berdasarkan jenis tulangnya, ikan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Agnatha, ikan tanpa rahang. Ordo Agnatha, contohnya spesies Petromizon, ikan lamprey, Polystrotema, atau ikan hak, contohnya juga spesies Polystrometa, ikan hak. Yang kedua, ada Chondrichthyes atau ikan tulang rawan. Contohnya spesies ikan hiu berkepala bison atau Heterodotus sp. Lalu ada ikan hiu martil atau Spirna tudes. Lalu ada ikan hiu berkepala anjing atau Squalus acanthias. Ada ikan pari atau Daciatis sabina. Lalu ada ikan cucut macan atau Spirna blochi. Yang selanjutnya ada Osteichthyes atau ikan tulang kertas. Contohnya ikan mas, ikan gurami, ikan tongkol, atau vertebrata Pisces. Next, Kak. Yang kedua ada amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup pada dua habitat, yaitu darat dan air. Namun, tidak semua jenis amfibi bisa hidup di dua tempat kehidupan. Beberapa jenis katak, salamander, dan caecilian ada yang hanya hidup di air dan ada yang hanya hidup di darat. Namun habitatnya secara keseluruhan dekat dengan air dan tempat yang lembab seperti rawa dan hutan hujan tropis. Hewan ini bernafas dengan insang, paru-paru, dan memiliki suhu badan poikilotherm. Berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, dan pembuahan terjadi di luar tubuh atau eksternal. Amfibi dibagi menjadi 3 ordo, yaitu ordo Stegoepalia. Contoh spesiesnya adalah Ichthyopsis. Yang kedua ada ordo Caudata. Contoh spesiesnya adalah Cryptobranchus atau salamander sungai, Hinobius atau salamander yang hidup di dataran Asia, Megalobatrachus maximus atau salamander yang biasa dimakan di Jepang. Yang ketiga, ordo Anura. Contoh spesiesnya adalah Rana sp atau katak, Polypedates leucomystax atau katak pohon, Microhylac
atau kintel, dan yang terakhir Bufo marianus atau katak besar. Next, Kak. Selanjutnya ada reptil. Reptil dalam bahasa Latin ada disebut juga hewan yang melata, memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Sisik berfungsi mencegah kekeringan. Ciri lain yang dimiliki oleh sebagian besar reptil adalah anggota tubuh berjari 5, bernafas dengan paru-paru, jantung beruang 3 atau 4, menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya, sehingga tergolong hewan poikiloterm. Fertilisasi secara internal menghasilkan telur sehingga tergolong ovipar dengan telur bercangkang. Reptilia dibagi menjadi 4 ordo. Yang pertama ordo Seulonia, yang kedua ada Rhynchocephalia, yang ketiga ada Squamata, dan yang keempat ada Crocodilia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Ike yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, Saudari Is, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Natali atas kesempatannya. Klasifikasi hewan berikutnya yaitu Aves. Aves memiliki suhu badan homoitem. Sebentar, Kak. Aves memiliki suhu badan homoitem atau suhu badan tetap, tidak terpengaruh suhu lingkungan. Memiliki tubuh berbulu yang membentuk sayap dan digunakan untuk terbang. Tulangnya berongga sehingga ringan, berkembang biak secara bertelur atau ovipar, dan pembuahannya terjadi di dalam tubuh. Telur Aves bercangkang dan memiliki kuning telur yang besar. Hewan ini bernafas dengan paru-paru dan memiliki pundi-pundi udara yang membantu pernafasan saat terbang. Contoh dari Aves yaitu ada ayam, kasuari, pinguin, bebek, dan angsa. Aves dibagi menjadi beberapa ordo. Yang pertama ada ordo Columbiforimes, yang kedua ada ordo Coracaiformes, yang ketiga ada ordo Granacares, yang keempat ada ordo Natotores, dan yang kelima ada ordo Rapaces. Klasifikasi selanjutnya yaitu mamalia. Ciri khas dari mamalia yaitu adalah kelenjar susu. Susu dihasilkan oleh kelenjar mamai yang terdapat di daerah perut atau dada. Mamalia disebut juga hewan menyusui karena menyusui anaknya. Tubuh mamalia tertutup oleh rambut yang fungsinya sebagai insulasi yang memperlambat pertukaran panas dengan lingkungan. Sebagai indera peraba antara lain pada kumis, sebagai pelindung dari gesekan maupun sinar matahari, sebagai penyamar atau pertahanan untuk melindungi diri dari mangsa, dan sebagai penciri kelamin. Mamalia berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan, memiliki suhu tubuh tetap atau homoitem, dan bernafas dengan paru-paru. Mamalia memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan dengan hewan vertebrata lainnya. Ordo dari hewan mamalia, yang pertama ada ordo Insectivora, yang kedua ada ordo Validata, yang ketiga ada ordo Chiroptera, yang keempat ada ordo Marsupialia, yang kelima ada ordo Proboscidae, yang keenam ada ordo Artidactea. Contoh hewan vertebrata dari mamalia ada ikan hiu berkepala bison, ada ikan hiu martil, ikan mas, ikan gurame, ikan tongkol, katak pohon, pinguin, bebek, dan angsa. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Natali. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Saudari Is yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, Saudara Oki, waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, oke, kami lanjutkan. Terima kasih untuk Kak Natalia Acon. Next, Kak. Ini sudah. Ya, itu. Ya, kami lanjutkan di slide berikutnya mengenai morfologi dan anatomi hewan vertebrata. Morfologi dan anatomi hewan vertebrata dibagi berdasarkan klasifikasi hewan vertebrata. Yang pertama, Pisces, yang kedua amfibia, yang ketiga reptilia, yang keempat aves, yang kelima mamalia. Lalu ada morfologi dan anatomi Pisces. Pisces atau ikan merupakan seekor hewan yang hidup di dalam air. Mereka dapat bernafas di dalam air karena mempunyai insang. Pisces dapat ditemukan di air tawar, di danau maupun di sungai, atau air asin, di laut maupun samudra. Pisces merupakan hewan yang berdarah dingin atau poikoliterm, yang artinya suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan suhu air di tempat dia hidup. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling banyak beraneka ragam dengan jumlah spesies kurang lebih dari 27.000 spesies di seluruh dunia. Struktur tubuh ikan sebagian besar dibentuk oleh rangkanya. Tulang penyusun tubuhnya ada tulang rawan dan juga ada tulang sejati. Insang dan ekor yang dimiliki mereka masing-masing dapat membantu mereka untuk bergerak dengan cepat di dalam air. Lalu ciri morfologi dari Pisces yang pertama adalah mereka ditutupi oleh sisik dan memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. Yang kedua, tubuh terdiri atas kepala. Yang ketiga, rangkanya tersusun atas tulang sejati dan tidak ada daun telinganya. Ciri anatomi Pisces yang pertama mempunyai hati, tetapi lambung hanya merupakan pembesaran dari usus. Pada usus terdapat katup-katup spiralis. Yang kedua memiliki insang yang memiliki operkulum dan celah insang. Gelembung renang terdiri oksigen atau CO2N2 dan berfungsi sebagai alat bantu pernapasan. Pada dipnai terdapat pneumatocysta yang berfungsi sebagai paru-paru apabila ikan hidup di lumpur yang mengandung air sedikit. Yang ketiga, jantung beruang dua, darah mendapat oksigen atau O2 dalam filamen-filamen insang. Yang keempat, memiliki fronefron atau ginjal. Pada agata tidak ada sistem portal ginjal. Yang kelima, otak terdiri dari 5 bagian, 10 saraf kranial. Yang keenam, hewan betina memiliki sepasang ovarium dan sepasang oviduk. Morfologi dan anatomi amfibi. Amfibi merupakan hewan dengan kelembaban kulit yang tinggi, tidak tertutupi oleh rambut, dan mampu hidup di air maupun di darat. Amfibi berasal dari bahasa Yunani yaitu amfi yang berarti dua dan bios yang berarti hidup. Karena itu amfibi diartikan sebagai hewan yang mempunyai dua bentuk kehidupan, yaitu hidup di darat maupun di air. Amfibi adalah kelompok terkecil dari antara vertebrata dengan jumlah hanya 3.000 spesies. Seperti ikan dan reptilia, amfibi adalah hewan berdarah dingin. Ini berarti amfibi tidak dapat mengatur suhu badannya sendiri. Untuk itu, amfibi memerlukan matahari untuk menghangatkan badan. Awalnya, amfibi mengawali hidup di perairan dan melakukan pernafasan menggunakan insang. Seiring dengan pertumbuhannya, paru-paru dan kakinya berkembang dan amfibi pun dapat berjalan di atas daratan. Itu saja mungkin dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Oki yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, Saudari Kita Yeni, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Natali. Materi selanjutnya akan kami lanjutkan. Ciri morfologi amfibi. 1. Dapat hidup di air dan di darat ataupun tempat-tempat yang lembab. Yang kedua, disebut juga hewan yang mempunyai tempat hidup atau habitat di dua alam. Yang ketiga, hewan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Keempat, kulit terdiri dari dermis. Yang kelima, tidak memiliki daun telinga. Next, Kak. Nah, ciri anatomi amfibi. 1. Pencernaan sempurna, berahang juga berkloaka.
Yang kedua, mulutnya berlidah. Ketiga, alat pernapasan berupa paru-paru dan insang. Pertukaran gas terjadi pada kulit dan bernapas dengan insang. Yang keempat, jantung beruang 3, 2 serambi dan 1 bilik. Peredaran darah tertutup terdapat di arteri karotis, sistemik, dan pulmocutaneous yang memiliki 3 macam pembuluh balik, yaitu vena cava, vena porta, dan vena pulmocutanus. Yang kelima, ginjal tipe mesonefroid dengan saluran kemih urin keluar lewat kloaka. Kandungan kemih merupakan gelembung tipis di sebelah sisi ventral kloaka. Yang keenam, otak terbagi menjadi 5 bagian dengan 10 saraf kranial. Yang ketujuh, memiliki kelenjar endokrin dan kelenjar tiroid. 8. Telur terbungkus gelatin diletakkan di dalam air, menetas menjadi larva dan mengalami metamorfosis menjadi katak dewasa. Next, Kak. Morfologi dan anatomi reptilia. Kata reptilia berasal dari kata reptun yang berarti melata. Reptilia merupakan kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernapas dengan paru-paru. Ciri umum kelas ini yang membedakan dengan kelas yang lain adalah seluruh tubuhnya tertutup oleh kulit yang kering atau bersisik. Kulit ini menutupi seluruh permukaan tubuh dan pada beberapa anggota ordo atau subordo tertentu. Subordo tertentu dapat mengelupas atau melakukan pergantian kulit baik secara total, yaitu pada anggota subordo Opidia, dan pengelupasan sebagian pada anggota subordo Lacertilia. Kulit pada reptil memiliki sedikit sekali kelenjar kulit. Reptilia termasuk dalam vertebrata yang pada umumnya tetrapoda. Akan tetapi, pada beberapa di antaranya, tungkainya mengalami reduksi atau hilang sama sekali, seperti pada Serpentes dan sebagian Lacertilia. Reptilia yang tidak mengalami reduksi tungkai umumnya memiliki 5 jari atau pentadactylius dan setiap jarinya bercakar. Next, Kak. Ciri morfologi reptilia. 1. Kulit kering bersisik dari zat tanduk karena zat keratin. Yang kedua, berdarah dingin atau sering disebut porkoliaklonal, yakni suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang ketiga, alat gerak berupa kaki dan ekor tidak memiliki daun telinga. Nah, ciri anatomi reptilia. Memiliki hati, pankreas, gigi, dan lidah. Yang kedua, alat pernapasan paru-paru dengan trakea panjang bercincin berkartilago. Yang ketiga, memiliki 2 aorta yang membelok ke kiri dan ke kanan. Jantung beruang 4, yaitu 2 serambi dan 2 bilik, tetapi sekat di antara 2 bilik belum sempurna. Memiliki eritrosit yang berinti. Pada beberapa reptil, sekat antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri tidak sempurna, sehingga darah kotor dan darah bersih masih bisa bercampur. Yang keempat, memiliki sepasang ginjal yang pipih, terdapat ureter yang bermuara pada kloaka, meskipun memiliki juga kandungan kemih. Yang kelima, sistem saraf pusat adalah otak dengan 12 pasang saraf kranial. Alat kopulasi yang dapat ditonjolkan oleh telur bercangkang. Yang keenam, dapat mengatur suhu tubuhnya. Reptil melakukan mekanisme basking, yaitu berjemur di bawah sinar matahari. Yang ketujuh, saluran ekskresi kelas reptilia berakhir pada kloaka. Ada 2 tipe kloaka yang spesifik untuk ordo-ordo reptilia. Kloaka dengan celah melintang terdapat pada ordo Squamata, yaitu subordo Lacertilia dan subordo Opidia. Kloaka dengan celah membujur, yaitu terdapat pada ordo
Chelonia, dan ordo Crocodilia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Yeni yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, Saudari kita Dewi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Natali. Di next Kak. Morfologi dan anatomi aves. Aves merupakan hewan vertebrata yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bulu tersebut berasal dari epidermis kulit dan merupakan modifikasi dari sisik pada hewan reptil. Bulu pada burung dapat beradaptasi pada lingkungannya membentuk sayap sehingga sebagian aves memiliki kemampuan untuk terbang. Adapun burung yang memiliki sayap tetapi tidak dapat terbang seperti burung onta, ayam, kiwi, kalkun, dan lain-lain. Selain itu, aves merupakan hewan homoiterm atau hewan berdarah panas, serta berkembang biak dengan bertelur dan kemudian dierami sampai menetas atau ovipar. Ilmu yang mempelajari tentang burung yaitu ornitologi. Next, Kak. Selanjutnya ada ciri morfologi aves. Yang pertama, alat penglihatan, alat pendengaran, dan alat suara sudah berkembang dengan baik. Yang kedua, berdarah panas atau homoioteral. Yang ketiga, kulit berbulu. Yang keempat, tidak memiliki daun telinga. Yang kelima, memiliki sayap. Next, Kak. Selanjutnya ada ciri atau anatomi aves. 1. Mempunyai kelenjar ludah, kelenjar pankreas, dan hati yang menghasilkan empedu. Yang kedua, bernafas dengan paru-paru yang dihubungkan dengan kantong-kantong udara yang berhubungan pula dengan tulang-tulang pipa. Yang ketiga, jantung dibungkus oleh selaput perikardium beruang 4, yaitu 2 atrium, 2 vertikal, dengan sekat belik sempurna. Lengkung aortoa 1 di sebelah kanan, hanya memiliki 1 sistem porta. Yang keempat, ginjal bertipe metanefron, tidak memiliki kandung kemih. Vena porta ginjal tidak terbagi-bagi menjadi kapilar-kapilar ginjal. Yang kelima, sistem saraf pusat otak dengan 12 pasang saraf kranial. 6. Hewan jantan belum memiliki penis. Hewan betina hanya memiliki 1 ovarium. Next, Kak. Selanjutnya ada morfologi dan anatomi mamalia. Hewan mamalia disebut juga dengan hewan menyusui karena mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu sebagai sumber makanan bagi anaknya. Tubuhnya ditutupi oleh rambut, bertulang belakang atau hewan vertebrata, serta juga berdarah panas. Mamalia tersebut mempunyai atau memiliki lebih dari 5.000 spesies yang terbesar di seluruh penjuru dunia. Indonesia mempunyai kurang lebih sekitar 165 spesies endemik hewan mamalia. Next, Kak. Ciri morfologi mamalia. Yang pertama, umumnya hidup di dataran, tetapi ada pula yang hidup di air, seperti ikan paus, lumba-lumba. 2. Berdarah panas. 3. Pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak memiliki daun telinga. Next, Kak. Selanjutnya ada ciri anatomi mamalia. Di dalam mulut terdapat langit-langit atas yang kerasa dan bagian belakangnya lunak. Kelenjar pencernaannya berupa 4 pasang kelenjar ludah, hati dan kandungan empedu dan pankreas. Yang kedua, dengan 2 lobus paru-paru masing-masing di dalam ruang pleura yang terpisah. Terdapat laring yang beratap
epiglotis sebagai alat suara. Yang ketiga, terdapat 2 buah vena cava anterior, kiri dan kanan, jantung beruang 4 dengan sekat sempurna, sel darah merah tidak berinti. Yang keempat, sepasang ginjal bertipe metanefros bentuk seperti kacang kapri. Ruang ginjal dengan kantung kemih dihubungkan oleh sepasang ureter. Urin keluar lewat lubang frogentalis. Yang kelima, sistem saraf pusat, cerebrum dan cerebrum relatif besar. Terdapat 2 pasang saraf kranial, lubang genital, dan anus terpisah. Hewan jantan mempunyai alat kopulasi berupa penis. Testis menghasilkan spermatozoid dan berada dalam saku skrotum. Ovum sangat kecil. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Dewi yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari PPT yang kami paparkan ini, hewan vertebrata memiliki 5 klasifikasi, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Kelima klasifikasi tersebut memiliki ciri-cirinya masing-masing, sehingga bentuk dari setiap hewan vertebrata yang berbeda klasifikasi berbeda jauh. Tidak hanya itu, setiap klasifikasi hewan vertebrata sudah memiliki habitatnya masing-masing. Misalnya saja ikan yang hidup di air, itu disebut Pisces, atau katak yang biasa hidup di air dan darat, itu disebut amfibi. Selanjutnya sumber materi dari Gramedia Blog. Dilihat Gramedia Literasi Hewan Vertebrata. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat kami paparkan. Mungkin ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.